Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat kesaksian yang luar biasa, yang begitu membuat kami betapa sadar bahwa Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa menyertai kami di tengah keadaan apapun. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Biar kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung malam ini, dan semua kemuliaan itu kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, ada sukacita? Ya, kalau kita dengar ya, kesaksian ini, saya waktu Bu NN konseling sama saya juga pikir gini, aduh Tuhan, ini cerita seperti panggung sandiwara, saudara. Ya, kaget ya, sampai tadi beberapa orang bilang gini, ini ternak Bu Eli, kayak ternak ya. Mungkin sebagian ibu-ibu tadi sudah bilang gini dalam batin, doakan aja cepat dipanggil Tuhan ya. Suami model gini didoakan aja cepat berpulang ke rumah Bapak, selesai. Tapi kenapa sampai hari ini, kalau tadi Bu NN cerita suaminya sudah kena stroke, jantung ya, apalagi diabetes dan sebagainya, kok belum dipanggil Tuhan? Itu pasti ada satu rencana yang kita nggak pernah tahu ujungnya. Tapi saya selalu ngomong sama Bu NN, percayalah Bu, kalau bayar harganya mahal, nanti lihat pertobatan, kualitas hasilnya. Kalau ibu benar-benar jalani proses dengan benar, ibu adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Saudara pikir ketika Bu NN jalani proses hari ini, kenapa dia berani menyaksikan, bukan tunggu masalahnya selesai, ini melucuti pekerjaan iblis. Saudara pikir Tuhan bangga dengan hasil akhirmu? Enggak. Tuhan selalu tidak pernah bangga hasil akhirnya kalau saudara jalani prosesnya gagal. Apakah Tuhan bangga ketika saudara diberkati, saudara punya rumah 10 dengan proses, terus hasilnya saudara kembali suaminya? Tuhan tidak akan pernah bangga kalau proses yang saudara jalani gagal, saudara. Saudara tidak bisa menjalani proses sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu tidak buat Tuhan bangga. Tapi hari ini walaupun hasilnya belum terlihat di ujung, tapi Bu NN sudah punya gambaran bahwa apa yang Tuhan akan lakukan, karena bersama Tuhan tidak ada yang namanya kita melakukan perkara yang biasa-biasa. Tidak ada, saudara. Tidak ada ayatnya, coba cari. Kita melakukan perkara yang besar. Tidak ada ikut Tuhan, kejadian hidupku biasa-biasa. Tidak ada, saudara. Tapi kejadian hidup saudara dan saya selalu ajaib. Itu sebabnya saya selalu dorong Bu NN kalau sudah mulai ambruk, ya kena COVID itu ketularan. Yang namanya apa, wanita-wanitanya kena COVID, suaminya kena COVID, dia pulang. Virus suaminya kena. Sakit hati. Waktu itu saya ngomong, sudah, ampuni, tetap layani suamimu dengan baik seperti engkau melayani Kristus. Walaupun sakitnya luar biasa, percayalah upahmu besar di surga. Tidak gampang, saudara. Tapi ketika saudara lihat hari ini, waktu saya dengar kesaksian ini, saya ngomong dalam hati, Tuhan, betapa engkau bangga dengan Bu NN. Betapa hatimu malam ini disenangkan dengan apa yang Bu NN lakukan. Itu sebabnya yuk hari ini saudara dan saya, saudara di ujung penantian ini, di akhir zaman, tidak usah pusing dengan masalah. Seperti yang Tuhan bilang atas hidup saya, Eli, kalau suamimu mau punya anak sampai 10, kamu percaya enggak sama aku, bahwa aku sanggup memulihkan kamu? Itu pertanyaan yang membuat sampai hari ini saya bertahan. Tuhan itu memberikan satu pertanyaan, mau anak 1, anak 2. Kalaupun proses itu aku lanjut sampai mungkin kau punya ketakutan, Tuhan jangan lagi 3 ya, Tuhan jangan 4. Kalau itu pun terjadi, apakah pertanyaannya,
engkau tetap percaya sama aku sebagai Tuhan Allahmu, yang pada akhir perjalanan hidupmu, aku selalu sanggup memulihkan segala sesuatunya indah. Walaupun yang terlihat hari ini semuanya buruk, saudara. Itu sebabnya hari ini, percayalah, kita di akhir zaman tetap teguh, saudara. Masalah boleh bertubi-tubi, tapi percayalah, saudara, saya tanya, nanti kalau mati ketemunya siapa? Saudara masing-masing kalau nanti mati ketemunya itu Tuhan dan perkara di atas. Tangkap ya. Jadi kalau hari ini masalah suami selingkuh, punya anak 1, 2, sampai 10, itu tadi 17 anaknya berapa? 20 anak haramnya. Ya, mau hari ini usahamu bangkrut atau rumahmu dilelang bank, itu cuman perkara di bumi. Apakah peristiwa Bu NN kalau kita datang sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan gimana kasusnya Bu NN? Aduh Tuhan, Tuhan tuh di atas cuman bilang gini, nak, mau dibuat heboh apapun, cerita hidup setiap manusia, aku ini tetap sutradara. Tenang aja. Bukankah firmanku berkata bahwa semuanya penderitaanmu itu hanya ringan dan biasa-biasa saja. Siapa yang membuat heboh masalah itu? Ya manusia sendiri, saudara sendiri yang membuat heboh. Aduh Tuhan, anak 1 dulu suami saya punya anak 2 aja, saya rasanya sudah kepilengan. Saya bilang, aduh Tuhan, kok sampai seperti ini Tuhan? Denger ini. Sampai 20 anak, saudara. Saya bilang gini, ya Tuhan, ternyata masih ada yang lebih heboh lagi, saudara. Tapi buat Tuhan, kasus saya dengan kasusnya Bu NN, kalau diperhadapkan, Tuhan bilang gini, kasusnya Bu Eli kecil, kasusnya Bu NN kecil. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin dia tidak bisa selesaikan. Itu sebabnya yang membuat keuangan masalahmu heboh, ya kita sendiri. Kita yang lebay, kita yang merasa bahwa sutradara hidup saudara yang menentukan semua ini bisa terjadi. Dan ketika kita berkata, tadi siang saya berkhotbah tentang bagaimana ya hari ini, yuk nanti ini akan saya khotbahkan hari Sabtu dengan beda firman. Hari ini percayalah, izinkan malam ini Tuhan kendalikan, ambil alih seluruh kehidupanmu. Ambil alih seluruh masalah keuanganmu. Tuhan izinkan dia ambil alih masalah suamimu yang sampai punya anak, masalah suami selingkuh, keuangan yang mau arahnya bangkrut, kalau Tuhan yang ambil alih. Saudara percaya enggak? Kalau Tuhan yang ambil alih, masalah bertubi-tubi itu jadi indah atau jadi hancur-hancuran? Itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa hari ini saudara bisa panik? Karena saudara tidak tahu bahwa dalam hidup saudara ada pribadi yang sedang mengambil alih setiap beban letih lesumu. Itu sebabnya yuk malam ini kita mau lihat ya beberapa ayat ketika masalah bertubi-tubi menimpa saudara. Ya, baca Sefanya 1 ayat 7 dan 8. Ini sudah di ujung akhir zaman. Masa yang sukar sedang terjadi. Mau seheboh apapun masalahnya, saudara jangan pandang kemampuanmu, jangan pandang kekuatanmu. Kita hari-hari ini Tuhan tahu, kita ini cuma debu, kita ini cuma terbatas. Itu sebabnya berkali-kali Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Itu artinya Tuhan tahu, kita percaya bahwa hari ini ya seheboh apapun masalah saudara, kita baca hari ini akhir zaman, persiapkan hidupmu di masa-masa yang sukar. Jangan kaget jika ada kekejutan yang tiba-tiba ya akan menimpa saudara. Ya, yuk baca Sefanya 1 ayat 7 sampai 8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah
sebab hari Tuhan sudah dekat, ya. Lihat ya, pesan Tuhan, hari yang sudah dekat. Jangan lihat masa-masa yang sukar. Kita semua harus melewati masa-masa yang sukar. Tidak ada orang mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau singer, mau siapapun. Tidak ada yang hari-hari ini bisa ngomong gini, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku bisa enggak melewati masa sukar. Tidak ada, saudara. Yuk kita lihat ya. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Saudara dan saya di akhir zaman, bersiaplah. Saudara mati tidak bertemu dengan depositomu. Saudara mati tidak bertemu dengan suamimu lagi. Tidak bertemu dengan rumahmu yang mewah. Tapi saudara mati akan bertemu dengan Tuhan. Dan 3 hal yang perlu saudara persiapkan, walaupun seperti kasusnya Bu NN, hebohnya seperti apapun, tapi Tuhan bilang gini, tidak perlu takut. Semua masalah ini akan kau lewati, semua ini akan berlalu. Karena perkara di bumi itu bukan masuk hitungan yang membuat Tuhan merasa kalau ini tidak selesai, engkau tidak akan bisa masuk surga. Perkara di bumi itu hanya masalah keuangan, masalah suami selingkuh, masalah sakit penyakit. Itu cuma perkara yang biasa-biasa. Tapi hari ini sadarlah, kalau kita mati kita akan ketemu Tuhan dan perkara-perkara yang di atas. Selama ini apa yang sudah saudara lakukan buat Tuhan? Yuk, ini 3 hal. Hari ini kalau masalah bertubi-tubi menimpa saudara di akhir zaman, dan kita semua harus siap. Yang pertama, pesan Tuhan, Sefanya 1 ayat 7-8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kekuatan yang bisa membawa saudara dan saya keluar dari masa sukar ini. Kecuali hanya waktunya Tuhan. Hari ini banyak berdiam diri. Jangan pusing tabrak sana, hutang online, gesek kredit card, minta tolong si A, si B, si C. Bukan jalan keluar, minta tolong paranormal. Cepat selesaikan masalah. Percuma kalau saudara diselesaikan cepat, hasilnya walaupun itu berlipat-lipat. Tapi kalau dalam proses hidupmu, Tuhan tidak pernah melihat engkau berhasil sebagai orang benar. Itu pun tidak membawa Tuhan disenangkan. Yang kedua, hiduplah kudus. Bu Eli, ya, videonya kok terhilang ya? Videonya hilang. Lampunya mati. Oh, oke. Lampu mati. Silakan. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi yang kedua, hari ini ya, bagaimana Tuhan berkata, perjamuan korban yang telah menguduskan para undangannya. Yang kedua, bagaimana kita hari-hari ini berlomba-lombalah selain banyak berdiam diri. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, ikut ibadah Zoom ini berdiam diri, saudara. Yang kedua, yaitu hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya, kekudusan saudara itu nanti akan bertemu Tuhan. Yang ketiga, pada hari perjamuan korban Tuhan akan menghukum para pemuka dan anak raja, semua orang yang memakai pakaian asing. Yang ketiga, kenakan pakaian yang layak. Itu sebabnya, yuk hari ini kita percaya ya, 3 hal saudara. Hari ini masalah apapun tidak perlu dibuat heboh di hadapan Tuhan. Mau kasusmu seperti Bu NN, tetaplah tenang, berdiam diri. Perlu fokus ketika masalah bertubi-tubi, jangan fokus dengan masalahmu. Mau dibawa Tuhan seperti apapun, percayalah penyertaan Tuhan itu sempurna. Yang pertama, berdiam diri. Ya, Mazmur 50 ayat 15 dan 23. Yuk kita baca sama-sama ya.
Ini mau khotbah ya, kita percaya Tuhan tetap akan sabar. Nggak lihat wajah saya, nggak apa-apa. Tapi hadirat Tuhan menjamah setiap pribadi-pribadi di rumah ya. Yuk kita lihat Mazmur 50 ayat 15 dan 23. Bagaimana hari-hari ini? Kita semua sebagai anak Tuhan, sudahlah masalahmu heboh, lanjut. Nggak jadi masalah. Tuhan tetap berkata, aku akan ambil alih. Semuanya akan aku ambil alih. Yang penting bagianmu hari ini berdiam diri, belajar seperti Daud. Mazmur 50 ayat 15 dan 23. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Lihat ya, aku akan meluputkan engkau. Berdiam diri hari ini, perbanyak doa. Waktu saudara banyak doa, Tuhan itu bilang gini, nak, hari ini jangan fokus sama masalah. Jangan putar otak terus untuk cari solusi. Kamu tahu ya, perbanyak doa itu akan membawa aku meluputkan engkau pada waktu kesesakan. Hari ini bagian saudara adalah yaitu berdoa. Yang pertama, engkau akan memuliakan aku. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Yang kedua, perbanyak rasa syukur. Tanpa saudara sadari, waktu hidup seperti Bu NN, masalahmu tambah heboh. Pertanyaannya, banyak bersungut-sungut atau banyak mengucap syukur? Jujur, Bu NN tadi sempat menyebutkan, bagaimana tidak sakit hati Bu Eli. Datang bawa virus COVID, ya kalau kita lagi ngalami seperti itu, kita ini bisa enggak ngucap syukur, saudara? Yang diperbanyak apa, saudara? Jujur bersungut-sungut, Tuhan, suamiku keterlaluan, suamiku kelewat batas, Tuhan. Tapi percayalah hari ini, makin ngucap syukur, makin membuat Tuhan bangga. Hari ini berdiam diri saja. Yuk kita mau praktek. Lihat ya, mulai perbanyak doa akan diluputkan dari kesesakan. Mulai banyak mengucap syukur, itu perbuatan memuliakan Tuhan. Bersungut-sungut memuliakan iblis. Yang ketiga, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bagian saudara dan saya hari ini jujur saja. Jalanmu ndak usah nyimpang. Sudahlah, suamimu mau heboh seperti apapun, itu urusan dia dengan Tuhan. Toh Bu NN sudah cerita, toh ndak ada orang berdosa ndak dikejar malapetaka. Akan berurutan ini malapetaka sampai suaminya nanti akan bertekuk lutut. Saya cuma bilang, Bu NN, sabar, diam. Sudah berikan yang terbaik buat Tuhan. Hari-hari ini saudara dan saya ngalami masalah yang heboh. Jangan dipikiri terus. Jangan direnungkan dari mana uang Tuhan. Dari mana suami yang punya simpanan 10 wanita lebih bisa bertobat. Itu bukan bagian saudara. Laut bisa terbelah, mati bangkit, itu bukan kapasitas saudara, karena saudara bukan Tuhan. Saudara bukan sutradara. Tuhan tahu episode keberapa Bu NN dan saya melihat karya kebesarannya. Saudara tangkap ya. Saudara tidak bisa paksa waktu Tuhan. Mau hari ini engkau dibiarkan hidup sepertinya. Ya, ada banyak ibu-ibu yang hari ini pusing juga. Bu Eli, saya kena PHK, suami saya kena PHK. Anak-anak harus butuh uang sekolah, makan Bu Eli. Coba Bu Eli, kenapa dan kenapa Tuhan izinkan? Percayalah malam ini, masalahmu boleh datang bertubi-tubi, tapi ketika Tuhan yang ambil alih setiap masalahmu hari ini, ketika engkau perbanyak doa, perbanyak ucap syukur, jujur jalannya, jaminan. Percayalah, firman Tuhan berkata, aku yang akan menyelamatkan engkau dari setiap kesesakan. Aku yang akan meluputkan dan menyelamatkan engkau. Hari ini,
Ada banyak orang yang nggak bisa doa, yang nggak bisa ngucap syukur, yang nggak bisa jujur jalannya. Ketika suaminya seperti itu, cari ambil suami orang. Balas dendam. Sana 20, saya cuma 1. Nggak apa-apa. Sana 20, saya cuma selingkuh sama 1 orang. Itu bukan solusi, saudara. Saudara tidak akan terlihat, saudara akan diluputkan dari kesesatan, malah bonyok nantinya. Saudara akan bayar harga mahal. Seperti saya dan Bu Enet hari ini. Ketika perbanyak doa, Bu NN tadi kesaksian, tiap ada kejadian buruk, dia selalu berkata, terima kasih Tuhan. Saya selalu ajarkan Bu NN, ngucap syukur aja. Suamimu pulang bawa virus COVID, haleluya, puji Tuhan. Percayalah, COVID pun Tuhan tetap pegang kedaulatan. Ketika engkau tetap berbanyak berdoa, berbanyak ucap syukur dan jujur jalanmu, hari ini semua yang buruk, Tuhan, firman ini berkata, aku Tuhan Allahmu yang akan meluputkan dari setiap kesesakanmu. Amin, saudara. Yuk kita lihat yang kedua, ya. Hidup kudus, bagaimana di akhir zaman. Kita semua hari ini nanti dinilai gimana waktu berdiam diri. Dinilai sama Tuhan. Waktu masalahnya bertubi-tubi, heboh. Apakah banyak berdiam diri atau justru marah, kecewa sama Tuhan atau lari dari kenyataan? Itu dinilai. Bagaimana Bu Eli dan Bu NN hidup kudus? Bagaimana hari ini kekudusan saudara ketika masalah bertubi-tubi? Yuk lihat salah satu ayat pembandingnya. 2 Timotius 3. Ini manusia di akhir zaman, ya. Kita di akhir zaman ini masa yang makin sukar, yang jahat makin jahat. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus makin baik, semakin baik. Amin. Dunia yang jahat semakin jahat. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita bangun yang baik semakin baik. Suami seperti Bu NN bangun makin baik. Suami pulang baik, sudah jangan kudanil ibu-ibu, berikan senyum. Suamimu kantongnya tipis, baik. Kenapa? Karena Tuhan sedang ambil alih masalahmu. Mau suamimu kantongnya tipis, uangmu dipotong 50%. Kalau perbanyak doa, ngucap syukur, jalanmu lurus. Tuhan berkata, nak, aku yang pelihara hidupmu, bukan kantong suamimu. Aku sumbermu yang akan meluputkan kamu, tidak bisa sampai bayar uang sekolah. Ini loh janji Tuhan, saudara. Jangan sampai gampang-gampang karena masalah, kita ini gampang melo. Karena apa? Ditangkep omongan iblis, gak iso bayar bulan depan, dipanggil kepala sekolah, anak dikeluarkan, belum terjadi, sudah telepon Bu Eli. Bu Eli, ini gak bayar sekolah, anak saya dikeluarkan, di mana Bu Eli? Saya malu, kasihan anak saya jadi bodoh. Saya tanya, Bu, sudah terjadi belum? Anak ibu bodoh enggak? Enggak. Belum terjadi, tapi diaminkan yang buruk bakal menimpa kita. Itu salahnya kita sendiri. Kenapa hari ini kita tidak praktek seperti seorang Daud? Yuk, hidup kudus gimana? Yang kedua, nanti ini dalam penilaian Tuhan, saudara. Kalau saudara mati, nanti dibuka kitab kehidupan masing-masing. Yang menentukan nanti dilihatkan. Semua, kenapa ini terjadi? Kenapa Bu NN bisa ngalami sampai suaminya punya 20 anak haram? Kita hari ini tidak mengerti, tapi suatu kali nanti kalau kita ketemu dengan Bapak di surga, semuanya akan dijelaskan. Ini loh tujuanku. Amin, saudara. Yuk kita lihat. 2 Timotius 3:2a. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini manusia di akhir zaman. Ayat yang kedua A, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang di akhir zaman hari-hari ini pastikan saudara harus lebih
taat kepada Allah, bukan menuruti hawa nafsu. Kalau saya dan Bu NN menuruti hawa nafsu, cerai sudah. Cerai, enggak bakal mau. Siapa mau jadi keset, saudara? Saya lihat Bu NN cantik. Usianya lebih muda dari saya. Ya, mungkin dia bisa berpikir ketika saya juga, anak saya sekolah Amerika, dia anaknya ke Taiwan. Bisa enggak? Lari aja. Model suami seperti ini buang. Mungkin lari ke Taiwan bisa dapat suami baru di Taiwan. Ya, dulu teman saya sempat godain saya gini, Eli, kamu lari aja ke Amerika, aku kenalin di Amerika. Ayo, kamu mau kenalin siapa di Amerika? Ada kok, aku punya kenalan, ya, yang duda, yang bule, ya. Saya bilang enggak mau. Saya nggak mau sudah dikenalin siapa-siapa. Loh kenapa? Lah buat apa setia sama suami enggak setia? Saya jawab, sekali nyoto, tetap nyoto. Enggak ada yang bisa mengubah keputusan. Karena saya mau belajar setia kepada Tuhan dan saya harus setia kepada satu nyoto. Enggak ada nyoto-nyoto lain, ya. Enggak ada, saudara. Karena nyoto suatu kali akan jadi nyata, jadi hamba Tuhan. Ya, tadi pagi saya sempat ngomong dan itu ketawa jemaat. Saya bilang gini, dulu saya diproses, belum diproses, nyoto cinta mati sama Eli. Diproses kaget-kaget, nyoto nek setengah mati sama Eli. Tapi kenapa Bu Eli tetap bertahan? Karena di endingnya Bu Eli sudah lihat. Apa Bu Eli endingnya? Nyoto akan cinta mati-matian sama Eli. Itu mental anak Tuhan. Jangan mikir terus yang jelek-jelek. Mikirnya yang bagus, saudara. Amin, ya. Jadi kita harus taat kepada Allah, ya. Berikutnya ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Orang yang hidup kudus hari ini taat kepada Allah, bukan nuruti hawa nafsu. Kalau nuruti hawa nafsu, cerai gampang sudah. Cari lagi, tukar tambah pasangan, ya. Mumpung masih muda, laku keras. Nanti kalau sudah umur 60 baru mikir cerai, terlambat sudah, enggak laku. Nenek-nenek, iya. Tapi kalau mikir hawa nafsu, semua enggak mau menderita. Jujur ada banyak orang yang lebih menuruti hawa nafsu. Sabar, suruh nantikan Tuhan, pergi ke paranormal. Kenapa? Karena hawa nafsu lagi. Daripada taat sama Tuhan, lelet Bu Eli, Tuhan itu lama. Sudah cari yang instan aja, saya ditawari kerja. Bu Eli kerja, kompromi dosa dikit-dikit Bu Eli, tapi cuan jen Bu Eli. Oh, hauje Bu Eli cuannya. Saudara pikir, saudara ambil keuntungan dengan yang besar, dengan cara yang berdosa, tidak bayar harga, bayar. Siapa bilang semua perbuatan dosa tidak ada upahnya? Setiap upah dosa adalah maut. Itu sebabnya jangan turuti hawa nafsu. Jangan menentang kebenaran, yang kedua. Yang ketiga, jangan memiliki akal yang bobrok. Hari ini yuk hiduplah kudus. Jangan lari dari kebenaran, jangan menentang kebenaran. Sepakat dengan kebenaran. Kalau Tuhan berkata, aku benci perceraian, yuk sepakat. Jangan dilawan. Kalau hari ini Tuhan berkata, nak, bersukacitalah, ngucap syukurlah dalam segala hal. Sepakat. Orang nggak bisa bersukacita. Kalau suruh bersukacita gini, Tuhan, gimana sukacita? Hutangku besar. Suamiku punya mobil 13, Tuhan. Orang sukacita itu tidak ditentukan dari hasil keadaan. Orang sukacita karena saudara percaya firman, kebenaran itu lebih dari kenyataan hidup. Makanya jangan menentang kebenaran. Kalau Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu ada alasannya. Karena saudara dan saya tidak boleh tunggu hasil. Bersukacita ngucap syukur karena saudara tahu Tuhan ambil alih setiap kehidupanmu. Setiap masalahmu dia ambil alih. Kalau diambil alih berarti yang pegang kendali itu siapa, saudara? Walaupun kelihatan arahnya turun, gak bakal hancur. Kenapa? Karena Tuhan bilang ini, tenang, aku punya rem.
Di titik mana aku harus tarik engkau bangkit, keluar dari masalah, walaupun aku izinkan. Iblis hari-hari ini kepinginnya saudara dan saya berubah status dari orang benar jadi orang yang murtad. Makanya iblis berusaha datang supaya intimidasinya buat saudara drop. Saudara tidak fokus dengan kekudusan, menentang kebenaran. Yaitu saudara lebih menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, jangan memiliki akal bobrok. Pikiranmu saudara yang positif tentang Tuhan. Jangan selalu curiga sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hari ini menderita terus. Pandemi belum berlalu. Akal pikiran saudara harus tahu. Tuhan tetap punya kedaulatan. Dan ketika dia berdaulat, tidak ada satupun, walaupun orang mereka-rekakan yang jahat, tetap buat Tuhan selalu berakhir dengan reka-rekaan yang terbaik. Itu yang harus saudara pegang. Walaupun hari ini keadaanmu suram, tapi Tuhan bilang gini, nak, jangan berpikir yang buruk ini selamanya. Tidak ada ikut Tuhan madesu, tidak ada. Masa depan suram itu tidak ada dalam kamusnya anak Tuhan. Rancanganku selalu rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Itu sebabnya hari ini yuk kejar itu. Ya, yang terakhir, Frans, siap pakaian yang layak. Ya, hari ini persiapkan pakaian. Nanti kalau pakaiannya asing, Tuhan bilang gini, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Sebab aku tidak lihat pakaianmu adalah pakaian kebesaran kerajaan surga. Ya, jadi hari ini yuk kita semua jangan lihat masalahmu yang semakin rumit di akhir zaman. Masa sukar, izinkan Tuhan punya kedaulatan buat orang benar. Dia sedang ambil alih. Orang dunia tidak ada yang ambil alih, tapi buat orang benar. Hari ini di tengah-tengah masa sukar, dia tetap pegang segala sesuatu pengendaliannya. Semua remote-nya dia sudah pegang. Amin. Maukah saudara dan saya hari ini, malam ini berkata, Tuhan ambil alih seluruh kehidupanku. Ambil alih suamiku yang selingkuh sampai punya 10 anak. Ambil alih keuanganku yang hari ini arahnya hancur. Ambil alih aku yang kena PHK. Kita mau malam ini, kita datang sama Tuhan. Masalah bertubi-tubi tidak akan jadi masalah buat Tuhan. Kalau malam ini saudara berkata, ambil alih. Ambil alih. Jangan saudara yang kendalikan sendiri karena saudara bukan sutradara. Saudara ingat jadi pemain, harus pemain yang baik. Yuk, yang terakhir 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, ya, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu sebabnya hari ini yuk jangan pernah nganggap remeh orang seperti Bu NN. Ya, walaupun mungkin saudara tidak dipandang orang, mungkin Bu NN merasa hari itu dia berkata, aib ini Bu Eli. Aib yang memalukan membawa nama saya dan anak-anak tercoreng habis. Malunya tidak ketulungan. Sama, waktu saya nggak ada suami yang selingkuh, saya berkata kepada Tuhan, aib ini Tuhan. Tapi percayalah, orang-orang yang hari ini ngalami seberat apapun, jaga pakaianmu supaya tidak asing. Tetap kudus. Walaupun saya dan Bu NN kelihatannya ngalami aib, tapi ketika hidup saya bisa menjadi teladan, jaga perkataan, jaga tingkah laku dan kesucian, jaga tetap kasih dan kesetiaan. Itulah yang ada di dalam penilaian Tuhan. Orang akan bisa lihat teladan saya, orang akan bisa lihat teladannya Bu NN lewat perkataannya. Dia tidak pernah menghujat suaminya. Dia tidak pernah berkata yang buruk tentang suaminya. Mati aja kamu. Bangkrut aja kamu. Jujur buat hidup saya tidak pernah keluar kata kutuk apapun tentang suami saya.
Justru kalau orang berkata, duh suamimu ya kok seperti itu gitu. Saya bilang suamiku tetap yang terbaik. Tidak ada yang salah dalam hidupnya. Kalaupun dia jatuh dalam dosa hari ini, dia tetap tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak bersalah karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi suatu kali saya terlalu percaya kebenaran firman Tuhan. Saya sepakat bahwa Eli akan menguduskan Nyoto. Dan Nyoto akan berdiri menjadi seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Saya Bu NN berani bayar harga mahal untuk bayar kesetiaan sebagai seorang istri yang tidak mudah. Tapi percayalah, setiap air mata penderitaan saya dan Bu NN dan ibu-ibu yang lain yang mengalami serupa. Mungkin ada yang mengalami masalah keuangan harus rela rugi. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ya, yuk baca quote yang terakhir. Baca quote sama-sama. Ketika masalah bertubi-tubi datang, ini ya, banyak berdiam diri, ya, jaga hidup kudus dan kenakan pakaian yang layak. Tidak pusing-pusing dengan masalah. Yang jadi perenungannya hari ini, malam ini Tuhan berkata, sudah tidak kamu jaga perkataan, sudah tidak jaga tingkah lakumu dan kesucianmu, sudah tidak engkau jaga kasih dan kesetiaanmu terhadap suamimu. Itu direnungkan. Kalau ini sudah dilakukan, masalahmu masih berlanjut, it's okay. Tuhan melayakkan hidup saudara untuk duduk di dalam satu perjamuan pesta akbar kelak bertemu Tuhan. Ada perkara di atas yang sedang saudara dan saya bangun dengan pakaian yang kudus. Bagaimana hidup saudara hari ini, pakaian yang layak, hidup kudus. Yang jadi pertanyaannya, saudara lebih menuruti hawa nafsu atau taat kepada Allah? Saudara hari ini sudah sepakat dengan kebenaran atau menentang kebenaran? Yang ketiga, jangan miliki akal yang bobrok. Ya, hari ini banyak berdiam diri. Waktu keadaan tersulit, barusan saya terima DM, tadi sempat saya baca sekilas, ada seorang ibu DM saya, Bu Eli terima kasih, Bu Eli ingat, saya tidak ingat karena yang konseling banyak. Waktu saya konseling tentang keuangan, saya hari itu kepepet dan saya minta doa sama Bu Eli. Bu Eli bilang jangan hutang, jangan hutang. Percayai kebenaran, Allah bukan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan. Dan dia barusan PM, dia berkata terima kasih ketika Bu Eli mengajari saya untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan buka jalan, ada orang yang dikirim membayar hutang. Lihat ya, saudara dan saya jangan bingung dengan hutangmu yang heboh. Suami pasangan yang heboh hari ini, masalah yang bertubi-tubi, lakukan 3 hal. Perbanyak doa, perbanyak ucap syukur, tetap jujur jalannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bu NN tetap kuat. Ya, saya pernah dikirim minggu lalu waktu onsite di Jakarta, saya dapat marmer cake dari Bu NN. Wow, hauce ya, enak sekali. Bu NN tetap kuat, tetap semangat ya. Bu NN akan menyelesaikan pertandingan, keluar lebih dari pemenang. Tuhan melawat setiap pribadi demi pribadi di rumah-rumah. Malam ini Tuhan berkata, aku akan ambil alih. Itu janjiku buat setiap kehidupan anak-anakku. Maukah saudara malam ini, saudara mengangkat tangan. Masing-masing pribadi di rumah berkata, Tuhan ambil alih seluruh hidupku. Katakan, ambil alih setiap masalah. Saudara yang punya masalah apapun, saudara katakan hari ini, sebut apa masalah saudara di hadapan Tuhan. Tuhan mau ambil alih setiap kehidupanmu, masalahmu yang bertubi-tubi, yang hari ini membuat engkau merasa sudah tidak mampu lagi. Tuhan ambil alih setiap kehidupanku, masalah keuanganku, masalah rumah tanggaku, masalah anak-anakku, masalah tokoku, masalah hutangku. Tuhan ambil alih. Dan ketika Tuhan, saudara izinkan ambil alih, maka Tuhan berkata, nak, hari ini aku sudah ambil alih.
percayakah engkau kepadaku dengan segenap hatimu? Karena aku sedang berperang buat setiap proses hidupmu, dan percayalah, semua yang direkakan yang jahat pada akhirnya akan menjadi satu rekaan yang baik. Engkau akan melihat semua rancangan yang hari ini rancanganmu terlihat kacau balau, bahkan berantakan sekalipun. Aku ambil alih, mengubahnya akan menjadi satu rancangan penuh damai sejahtera dan penuh kebahagiaan. Happy ending. Percayalah malam ini kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa yang ajaib, kuasa yang senantiasa melakukan perkara besar, itu sedang mengambil alih keuanganmu, mengambil alih rumah tanggamu, masalah rumah tangga, suami, istri, pasangan hidup, anak-anakku yang jadi pergumulan, toko usaha, baik yang mau jual aset malam ini, Tuhan ambil alih. Kami percaya malam ini kami merasakan kelegaan karena kami tahu siapa yang mengambil alih, yaitu Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Itu sebabnya kami malam ini Tuhan, kami tidak lagi mau depresi, kami tidak mau lagi mengalami tekanan yang besar. Karena kami tahu kuasa-Mu dahsyat. Engkau memberikan satu kehidupan yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap proses kehidupan kami Tuhan, malam ini kami sudah mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Berdiam dirilah nak, persiapkan pakaianmu yang layak di hadapanku, persiapkan hidupmu yang kudus, karena suatu kali itu sedang ada dalam penilaianku, dan itu yang akan engkau bawa selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu yang sudah melayani malam ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Buat Bu NN kami berdoa sepakat, kami melepaskan anugerah-Mu atas kehidupan Bu NN, suami dan anak-anaknya. Sebentar lagi kami akan mendengar berita sukacita bahwa suaminya akan dimenangkan buat kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.